Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Melia Maulani dari kelas A2 Teknologi Rekayasa Internet. Akan melakukan konfigurasi membuat koneksi jaringan dengan topologi seperti pada gambar berikut ini. Nah, pada topologi ini menggunakan 5 PC dan 5 router, yang mana kelima router ini harus bisa internet semua. Dan kita bakal pakai routing OSPF sebagai penghubungnya. Tentunya di antara kelima router tersebut terdapat 2 router yang menjadi sumber internet, yaitu router 1 dan router 2. Pada topologi ini saya sendiri menjadi sumber internet yang terhubung dengan ISP-B atau ISP2. Dan posisi saya ada pada PC 2 dan router 2. Nantinya pengujian dengan threshold terutama pada station untuk ngecek koneksi internet tersebut melalui router dari mana. Dan untuk station atau klien itu bisa nguji dengan mendisable salah satu router yang menjadi sumber internet. Oke, kita langsung aja mulai konfigurasinya. Yang pertama, kita bisa reset konfigurasi terlebih dahulu agar sisa konfigurasi yang sebelumnya tidak membebani konfigurasi yang akan kita lakukan setelah ini. Kita tunggu beberapa saat untuk bisa login kembali. Nah, ini tertampil beberapa daftar IP address yang nantinya akan kita pakai. Untuk konfigurasi ada interface Ether 1 yang terhubung dengan sumber internet, terus ada loopback yang nantinya digunakan untuk konfigurasi routing OSPF. Nah, ini ada IP loopback ini juga nantinya bakal dipakai sebagai router ID pada parameter di tab instance OSPF. Lalu interface Ether 2 ke router 4, Ether 3 ke router 3, dan Ether 5 ke PC 2 atau PC yang saya pakai. Nah, setelah masuk ke halaman depan Winbox, kita bisa menambahkan nama router terlebih dahulu. Nama router ini bebas ya, untuk menandai router kita agar tidak tertukar dengan router yang lain. Langsung saja kita mulai dengan menambahkan interface baru, yaitu bridge loopback seperti ini. Lalu menambahkan IP seperti yang tertera pada notepad tadi untuk Ether 1 ke sumber internet dengan IP 10.33.107 nomor meja 38/24. Lalu IP loopback saya pakai nomor meja juga dengan /32. Lalu Ether 2 yang ke router 4 dengan 10.20 nomor meja 38 ditambah dengan 20.1/24. Nah, pada IP gateway ini untuk menghubungkan antar router secara fisik dengan kabelan. Nantinya pada R4 atau router 4 juga harus menambahkan IP gateway dalam satu jaringan, yaitu 10.258.2/24. Selanjutnya pada Ether 3 yang terhubung dengan router 3, kita isi IP gateway-nya dengan 10.20 nomor meja 38 ditambah dengan 10.1/24. Lalu pada router 3 juga sama, menambahkan IP gateway dalam satu jaringan, yaitu 10.20.48.2/24. Yang terakhir untuk Ether 5 yang terhubung dengan PC saya diisi dengan IP 192.168.38.1/24. Setelah itu kita ke settings PC untuk menambahkan IP protokolnya seperti ini, lalu di OK dan keluar. Selanjutnya kita menuju ke menu routing OSPF. Pada tab instance kita ubah parameter router ID pada default ini dengan IP loopback yang telah kita buat sebelumnya. Di apply lalu OK.
Lanjut, kita ke tab Network untuk menambahkan semua jaringan yang ada pada address list dengan area backbone. Untuk ini nggak semua ya, terkecuali pada jaringan IP untuk sumber internet saja, seperti ini. Lalu kita cek pada tab Interface OSPF. Nah, ini daftarnya sudah menambah secara dinamis, ditandai dengan flag D atau dynamic. Selanjutnya, karena saya sebagai router 2 yang harus terkoneksi dengan internet, maka kita akan melakukan konfigurasi dasar agar bisa terhubung dengan internet. Pertama, kita ke DNS untuk menambahkan DNS UGM, yaitu 10.13.10.13 dan 10.18.10.18. Di-apply lalu OK. Lanjut, kita menambahkan rule firewall NAT dengan chain source NAT dan out interface Lalu kita menambahkan rule firewall NAT dengan chain source NAT dan out interface-nya ke Ether 1. Yang interface ini tuh yang terhubung dengan sumber internet. Nah, pada video tersebut terlihat bahwa source address-nya itu terisi 0.0.0.0. Itu merupakan kesalahan karena secara tidak sengaja terklik dan tidak sadar juga, terus jadinya otomatis terisi 0.0.0.0. Lalu kita atur action dengan masquerade. Selanjutnya kita menambahkan default gateway internet yaitu 10.33.108.254. Bisa diperhatikan juga pada root list ini sebagai bukti bahwa OSPF sudah berhasil bisa diketahui melalui root yang menambah secara otomatis ini ditandai dengan flag DAO atau artinya Dynamic Active OSPF. Lalu kita akan cek apakah PC ini sudah terhubung internet atau belum. Nah, karena tadi tuh seharusnya tidak perlu memasukkan source address-nya pada firewall NAT itu, maka terlebih dahulu kita hapus dulu. Setelah dihapus, lalu kita baru cek lagi dengan mendisable enable, maka secara otomatis Winbox akan melakukan reconnecting. Nah, ditunggu sampai kembali ke halaman Winbox. Nah, sebenarnya apabila kita sudah berhasil menghubungkan PC ke internet, secara otomatis kita akan dibawa untuk login SSO UGM. Tapi karena sebelumnya saya sudah login untuk ke internet UGM, jadi untuk ini kita bisa tinggal pakai saja, tidak perlu login. Nah, jika sudah, kita bisa uji dengan speed test, dan ini hasilnya mendapatkan internet dari IP publik yang digunakan sebagai sumber internet UGM tadi. Terus setelah ini kita tinggal menunggu router 3, router 4, dan router 5 konfigurasi untuk bisa internet saja dan melakukan pengujian yang lain. Oh iya, kita juga bisa melakukan testing ke router ID untuk membuktikan apakah routing OSPF-nya bekerja. Dan juga bisa dengan IP PC bahwa semua PC saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu kita juga uji threshold melalui command prompt. Nah, ini sebagai bukti bahwa internet yang kita pakai untuk PC ini asalnya itu dari mana. Nah, ini hasilnya dari UGM atau menggunakan IP publik yang tadi saya gunakan. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.